Selamat siang. Isu kompetensi politik merupakan hal yang harus diperhatikan di demokrasi saat ini. Banyak sekali orang-orang yang menginginkan jabatan di mata masyarakat, namun mereka tidak memiliki integritas yang cukup sehingga dapat menurunkan potensi kepercayaan masyarakat. Namun, jika akan diadakannya wajib tes kompetensi politik bagi setiap calon politikus sebelum maju pemilu, dapat menyebabkan masalah-masalah prinsip demokrasi, kepercayaan masyarakat, dan juga praktik politik di Indonesia. Kami secara tegas menolak kebijakan ini karena terdapat beberapa poin yang penting. Yang pertama, hal ini dapat salah gunakan bagi beberapa oknum tertentu, mengingat kondisi politik di Indonesia sendiri sudah cukup kacau. Contoh, di zaman sekarang kerja saja harus menitipkan nama untuk lebih dipermudah. Maka dari itu dikhawatirkan dengan adanya tes ini akan dipermudah bagi kerabat atau keluarga tertentu. Yang kedua, dapat menurunkan kepercayaan bagi masyarakat yang menciptakan kesan bahwa orang yang dapat maju hanya untuk orang-orang yang terpilih dalam konteks lulus tes. Yang ketiga, tidak menjamin kualitas pemimpin karena kita tidak bisa menjadikan tes kompetensi politik ini sebagai tolak ukur. Bukan hanya tentang teori, namun kita juga harus menilai dari segi integritas dan juga pengalaman lapangan yang dapat mengubah tatanan negeri kita menjadi lebih baik. Contoh, pada kita saat tes wawancara maupun tes kerja, maka akan dilakukan beberapa tes seperti tes teori maupun tes wawancara. Namun, jika kita tidak bisa melewati tersebut, otomatis kita tidak dapat diterima, walaupun kita memiliki pengalaman lapangan kerja yang sudah cukup baik. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya permasalahan terkait kepercayaan di masyarakat. Karena Indonesia sendiri merupakan negara demokrasi, maka jelas segala sesuatu berlandaskan dari kepercayaan masyarakat. Rakyat juga yang pertama menilai siapa yang layak untuk memimpin. Dan jika diadakannya tes kompetensi politik ini, secara tidak langsung akan mengambil alih hak penilaian rakyat terhadap calon pemimpin, yang nantinya akan dikhawatirkan membawa kesan bahwa rakyat tidak layak untuk menilai calon pemimpin yang dapat berdampak pada penurunan kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi. Selanjutnya, adanya tes kompetensi politik ini dapat menimbulkan kesan perbandingan antara lulus dan tidak lulus jika diadakan tes kompetensi politik. Contoh, jika seseorang yang dapat bekerja dengan baik, memiliki latar belakang atau rekam jejak yang bagus di mata masyarakat, tidak dapat mengikuti tes teori atau dengan kata lain tidak lulus, maka akan mendapatkan cap sebagai ketidaklayakan memimpin di suatu tatanan masyarakat. Contoh, seorang kades memiliki rekam jejak yang baik, dapat memimpin suatu desa dan dapat mengelola suatu dana dan dapat melakukan perubahan, namun ia gagal saat mencalonkan diri misalnya sebagai gubernur, gagal menjawab soal tes teori, yang akan mengakibatkan calon yang baik ini akan gagal mencalonkan diri, padahal banyak sekali perubahan yang sudah dibawa dan juga sudah sangat dipercaya di mata masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat ini dapat menurun jika ada calon yang sudah banyak dipercaya namun gugur pada saat tes kompetensi. Selanjutnya, beberapa fakta yang dapat menguatkan argumen saya itu tidak menjamin kualitas pemimpin. Nyatanya, pemimpin yang berlatar belakang pintar belum tentu dapat menjadi pemimpin yang baik dan juga jujur. Nyatanya, banyak sekali dari mereka yang tidak berintegritas, tidak adil, dan bahkan tidak dapat menjalankan komitmen untuk melayani masyarakat. Contoh nyata yang ada di Indonesia, kebanyakan koruptor kelas atas atau kelas besar justru berasal dari pejabat-pejabat yang pintar dan yang pastinya paham terkait hukum-hukum dan sistem birokrasi yang berjalan di Indonesia. Maka dari itu, pelaksanaan tes potensi politik ini tidak akan berguna dan kurang relevan jika dipertimbangkan untuk menjadi tolak ukur pemilihan calon pemimpin suatu tatanan di masyarakat. Jika dilihat dari bukti nyata yang ada, malah akan menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi suatu negara. Selanjutnya, hal ini juga dapat mengakibatkan meningkatnya potensi kecurangan dan manipulasi, karena walaupun diadakannya tes potensi politik, kita tidak tahu bagaimana proses untuk menuju hasil tersebut. Kita tidak tahu soal tes berasal dari mana dan penilaiannya berdasarkan apa untuk menjadi kriteria pemimpin suatu tatanan masyarakat. Tes ini juga rawan dimanipulasi oleh beberapa pihak. Hal ini dapat mengakibatkan kecurangan, bahkan bisa digunakan untuk menyingkirkan lawan politik bagi kelompok-kelompok yang tidak memiliki koneksi kuat terhadap pemerintahan. Jika diadakannya tes potensi akademik ini, juga dapat menyebabkan risiko penyalahgunaan semakin besar. Jika seperti yang dikatakan tim pro, tes ini untuk mengatasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Saya rasa tidak cukup relevan karena akan adanya penambahan risiko penyalahgunaan yang dapat berakibat bagi turunnya kepercayaan terhadap sistem pemerintahan atau birokrasi.
Selanjutnya, banyak sekali pemimpin-pemimpin yang berasal dari desa seperti aktivis sosial, kepala desa, dan juga lain sebagainya. Mereka sebagian tidak terlalu fasih secara teori politik. Namun, mereka nyatanya memiliki lapangan kerja yang baik, mereka lebih dekat dengan rakyat, dan juga mereka lebih memahami masalah lokal yang terjadi di masyarakat. Nah, dengan adanya tes ini dapat menghambat calon-calon pemimpin yang lebih baik dan lebih percaya di masyarakat tidak dapat maju ke menjadi pemimpin suatu tatanan negara yang lebih tinggi. Contoh yang terjadi di Indonesia, banyak sekali kades yang lahir dari warga biasa tanpa gelar akademik yang tinggi. Namun mereka dapat memimpin baik itu dirinya sendiri dan juga memimpin warga sekitar. Selain itu, mereka juga dapat berperilaku dengan adil dan juga dapat mengelola dana secara transparan dan diketahui oleh masyarakat. Jadi walaupun mewajibkan tes terdengar seperti sebuah solusi untuk masyarakat seperti yang dikatakan oleh tim pro, namun untuk kebijakan ini dapat mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, rawan disalahgunakan untuk beberapa oknum atau kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua, dapat menurunkan kepercayaan publik dan menciptakan sistem pemerintahan yang terlalu perfeksionis secara teori bukan secara kenyataan lapangan kerja. Yang ketiga, yaitu kurang relevan atau tidak secara langsung menghasilkan pemimpin yang lebih baik karena integritas dan pengalamannya tidak bisa diukur lewat ujian tertulis. Daripada memaksa untuk tes politik, kami menawarkan beberapa solusi. Yang pertama, dengan meningkatkan pendidikan politik di masyarakat. Hal ini juga akan berdampak positif bagi pemahaman masyarakat terhadap politik. Yang kedua, menyebarluaskan atau mentransparasi rekam jejak calon pemimpin agar dapat dilihat oleh masyarakat dan dapat dinilai oleh masyarakat. Yang ketiga, uji debat politik secara terbuka yang sekali lagi dapat dilakukan atau dapat ditonton oleh masyarakat. Dengan ini, demokrasi akan lebih inklusif, lebih terpercaya, dan lebih melahirkan kualitas pemimpin dan dapat meningkatkan tanpa membatasi hak warga negara untuk menilai terhadap calon pemimpin. Terima kasih.